mau kebaktian di One Sunday School. Iya, wah teman-teman semuanya udah siap ya mau nyanyi untuk Tuhan? Kalau udah siap, kasih jempolnya dua-dua, kasih lihat Miss ya. Gini, 1, 2, 3, siap! Gitu ya. 1, 2, 3, siap! Iya, kalau udah siap mau puji Tuhan, yuk kita berdoa dulu ya. 5, 10. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami semuanya selalu Tuhan jaga. Dan juga kami juga dalam keadaan sehat. Tuhan, pimpin kami hari ini. Kami mau puji nama Tuhan dan juga dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami supaya kami bisa memuji Tuhan dengan hati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, siapa yang hari ini senang? Hah? Ada yang sedih? Kok sedih? Oh enggak, semua senang. Oke, semua senang karena Tuhan juga kasih kita sukacita. Kalau gitu, sama-sama bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyi hari ini merasa bahagia.
jadi anak baik, kasih contoh ke orang, kita itu anak Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyi. Dan
angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatan ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Halo adik-adik semuanya, apa kabar semuanya? Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang saatnya bagi kita untuk apa adik-adik? Ayo. Bener, pinter adik-adik semuanya. Sekarang saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, sekarang semuanya pasang kupingnya yang benar, duduk yang tertib. Nah, dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Benar, pinter adik-adik semuanya. Ayo sekarang saatnya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Engkau masih menjagai kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Berikan kami hati yang tenang dan telinga yang siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang pimpin, guru Miss yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pintar adik-adik semuanya. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, semuanya lipat tangannya, duduk yang tertib, pasang kupingnya. Ayo, coba Miss mau lihat. Semuanya sudah duduk dengan tertib belum ya? Pintar semuanya. Oke. Nah, adik-adik Miss mau tanya. Adik-adik pernah merasakan sedih nggak? Adik-adik pernah merasakan ketika papa harus pergi keluar kota, bekerja, atau harus pergi meninggalkan kita selama beberapa hari. Misalnya 2 hari, 3 hari, 4 hari, pergi keluar kota untuk bekerja. Atau mungkin mama atau siapa keluarga kita, koko atau kakak kita yang lagi sakit, sehingga harus tinggal di rumah sakit, berpisah dengan kita selama beberapa hari. Atau mungkin ada keluarga kita yang sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Coba, bagaimana perasaan adik-adik pada saat itu? Pasti adik-adik merasakan sedih,
rindu pada papa yang lagi keluar kota mungkin, atau rindu kepada mama yang lagi tidak bersama dengan kita, atau mungkin juga rindu kepada keluarga kita yang sudah meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Pasti kita ada merasakan kesedihan itu, sangat sedih, bahkan terkadang kita bisa menangis. Karena apa? Karena kita begitu sedih. Nah, adik-adik, begitu pula dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati disalibkan. Murid-murid merasakan begitu sedih, begitu kehilangan Tuhan Yesus. Mereka yang biasanya bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus, makan bersama, jalan-jalan bersama, dan murid-murid bisa bersama-sama melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat, melakukan penyembuhan-penyembuhan kepada orang, melihat Tuhan Yesus menyampaikan firman kepada orang banyak. Tapi tiba-tiba murid-murid Tuhan Yesus sudah tidak bisa melihat semuanya itu. Sudah tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus lagi. Karena pada saat itu Tuhan Yesus sudah mati disalibkan. Murid-murid merasakan kesedihan yang begitu sedih. Mereka begitu rindu kepada Tuhan. Mereka menangis karena mereka sudah harus berpisah dengan Tuhan. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib dan dibungkus dengan kain putih dan bersih, lalu dibaringkan di dalam kubur. Lalu setelah dibaringkan di dalam kubur, beberapa orang bapak-bapak menutup pintu kubur Tuhan Yesus itu dengan batu yang sangat berat, besar dan berat sekali. Bapak-bapak itu mendorongnya, batu besar dan berat itu. Nah, setelah itu semua mulai pergi meninggalkan kubur karena hari sudah mulai gelap. Tetapi masih ada 2 orang wanita yang duduk di depan pintu kubur itu yang sedang menangis dengan sedihnya. Kedua wanita itu adalah Maria dan Maria Magdalena. Ingat, kedua wanita itu adalah Maria dan Maria Magdalena. Mereka berdua masih duduk di depan pintu kubur ketika semua orang sudah pulang dan sudah pergi. Mereka masih duduk di depan pintu kubur Tuhan Yesus itu dengan sedih. Karena Tuhan Yesus sudah mati. Mereka begitu sedih karena ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tidak lama mereka pulang, sesampai di rumah, Maria berkata kepada Maria Magdalena, "Mari kita siapkan rempah-rempah dan minyak wangi. Besok hari istirahat, tapi lusa kita bisa pergi ke kubur dan meminyaki tubuh Tuhan Yesus." Lalu pada malam itu mereka mempersiapkan semua rempah-rempah dan minyak wangi yang dibutuhkan agar lusa bisa digunakan untuk meminyaki tubuh Tuhan Yesus. Karena besoknya mereka beristirahat. Nah, adik-adik, hari Minggu, hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati, pagi-pagi benar, Maria Magdalena dan Maria sudah bangun. Hari masih gelap. Waktu mereka berjalan ke kubur, mereka ingin melihat Tuhan Yesus yang mereka kasihi. Mereka ingin meminyaki tubuh Tuhan Yesus dengan minyak yang wangi. Tapi mereka ingat, kubur Tuhan Yesus ditutup dengan batu yang sangat besar. Siapa yang akan membukakan pintu kubur untuk kita? Tanya Maria Magdalena. Kita berdua tidak kuat menggulingkan batu yang besar dan berat itu. Entahlah, jawab Maria dengan bingung dan sedih. Tapi mereka terus berjalan. Sesampainya di sana, matahari mulai terbit. Burung-burung mulai berkicau. Mereka berjalan ke kubur. Tiba-tiba bumi bergetar. Pohon bergoyang dengan begitu keras. Batu-batu bergerak ke sana kemari. Gempa bumi. Bumi bergoyang dengan hebat. Maria Magdalena dan Maria saling berpegangan supaya tidak jatuh. Tiba-tiba mereka melihat ada cahaya terang
terang sekali dari langit. Seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Ia menggulingkan batu penutup kubur yang besar itu, lalu duduk di atasnya. Wajahnya seperti kilat, bercahaya. Bajunya putih dan terang. Maria dan Magdalena sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata dengan lembut, "Jangan takut. Apakah kamu mencari Yesus yang disalibkan itu? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Mari, masuklah. Lihatlah tempat Tuhan Yesus berbaring." Mereka menengok ke dalam kubur dengan gemetar. Malaikat itu benar, adik-adik. Kubur itu kosong. Tuhan Yesus tidak ada lagi. Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu malaikat itu berkata dengan sukacita, "Cepat pergi, beritahukan pada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Suruh juga mereka ke Galilea. Mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus di sana." Adik-adik, Galilea adalah tempat di mana Tuhan Yesus sering bersama dengan murid-muridnya. Maria Magdalena dan Maria segera meninggalkan kubur itu dengan hati yang sangat senang. Mereka berlari-lari pulang. Tapi, tahukah kamu apa yang terjadi? Belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang. Dia adalah Tuhan Yesus. "Selamat pagi Maria, selamat pagi Maria Magdalena," katanya. Mereka berlari menemui Tuhan Yesus. Lalu mereka bersujud di kaki Tuhan Yesus dan menyembahnya. Mereka sangat bersuka cita adik-adik ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah keluar dari kubur. Tuhan Yesus sungguh-sungguh hidup. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, pergilah kepada saudara-saudara yang lain. Katakanlah, aku menunggu di Galilea." Nah, adik-adik, Maria dan Maria Magdalena segera pergi menemui murid-murid. Mereka menceritakan tentang malaikat Tuhan dan apa yang dikatakannya. Mereka menceritakan bahwa mereka sudah bertemu dengan Tuhan Yesus dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, semua peristiwa ini terjadi pada pagi Paskah. Nah, beberapa minggu lagi kita juga akan sama-sama merayakan tentang Paskah. Kita juga sangat senang, bukan? Karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita dan Tuhan Yesus juga sudah bangkit buat setiap kita. Nah, adik-adik, Maria dan Maria Magdalena sangat senang setelah bertemu dengan Tuhan Yesus pada pagi Paskah. Kita juga bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Nah, adik-adik, sampai sekarang Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Walaupun kita tidak melihat Dia, Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita dan menjaga kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit buat setiap kita. Dan Dia selalu mendengarkan doa-doa kita. Adik-adik, mari sama-sama kita berdoa. Kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, sudah bangkit buat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau sudah mati buat setiap kami. Tuhan Yesus, Engkau sudah bangkit, Engkau memberikan sukacita buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus selalu menjaga kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, melalui kebangkitan-Mu, Engkau memberikan kami kehidupan yang baru. Kami juga mau belajar untuk selalu taat kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin.